Vivat cor Jesu, per cor Mariae. Saudari-saudara terkasih, saya Romo Marwoto SCY. Saat ini saya tinggal di Skolastika SCY sebagai formator atau pembimbing para frater yang sedang studi. Kalau kita memperhatikan berita-berita, baik melalui televisi maupun koran, bahkan di zaman ini juga melalui media sosial yang lebih modern, banyak dibicarakan hal-hal terkait kursi atau jabatan. Untuk mendapatkan kursi atau jabatan, orang rela melakukan apa saja, termasuk mengeluarkan uang untuk membeli suara. Pada zaman Tuhan Yesus, di antara para murid pun ternyata pertengkaran tentang siapa yang terbesar di antara mereka juga terjadi. Silahkan Anda membaca Injil hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Baik orang zaman ini maupun para murid zaman Yesus nampak memiliki cara pandang yang tidak jauh berbeda. Kemuliaan dan kebesaran seseorang bagi mereka terletak dalam kekuasaan atau jabatan. Orang disebut sebagai orang besar kalau berkuasa. Orang disebut sebagai orang yang memiliki kemuliaan kalau memangku jabatan. Saudari dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Bagi Tuhan Yesus, kemuliaan atau kebesaran yang sejati terletak dalam melayani sampai mengorbankan hidup, bukan mencari kehormatan diri dan menjadi yang utama. Paham ini tersirat dalam sabdanya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Untuk memperjelas maksud Tuhan Yesus ini, ia memeluk seorang anak kecil. Dengan tindakannya ini ia menjelaskan bahwa anak-anak adalah gambaran dirinya sendiri. Anak kecil yang sederhana dan polos ini menggambarkan orang yang menggantungkan hidup kepada Tuhan. Barang siapa menerima anak kecil ini, ia menerima Tuhan Yesus sendiri. Dengan menerima seorang anak kecil, kita tidak lagi memikirkan diri sendiri, yaitu kepentingan diri, kemuliaan diri, atau kebesaran diri, melainkan siap melayani sampai mengorbankan hidup sebagai ungkapan rasa syukur karena iman akan Tuhan Yesus. Iman akan Tuhan Yesus dan persatuan hidup dengannya mendorong kita untuk mengungkapkannya di dalam pelayanan dan pengorbanan yang tulus. Saudari-saudara yang terkasih, kiranya menjadi jelas apa yang dikehendaki Tuhan bagi para pendengarnya. Juga kita pada zaman ini, yaitu bahwa melayani dan tidak mencari kehormatan diri adalah jalan yang harus kita lalui juga dalam setiap langkah hidup kita sebagai umat beriman, seperti yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya kita juga bisa belajar dari nenek moyang kita yang sudah menyadari kehendak Tuhan ini, yang terungkap melalui peribahasa yang sudah hidup di antara mereka. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau orang Jawa juga mengatakan jer basuki mawa beo. Semoga sabda hari ini menjadi inspirasi bagi hidup kita. Terima kasih.